kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, izinkan kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, bukan hanya dengan bibir kami. Ajari kami ya Tuhan, boleh sungguh menghidupi hidup kami dengan sebuah pengakuan bahwa Yesus, nama yang mulia itu yang adalah Tuhan atas hidup kami. Sungguh ya Tuhan, kami orang-orang jemaat-Mu, umat-Mu yang sangat membutuhkan Tuhan atas hidup kami, membutuhkan Engkau yang menuntun hidup kami. Bahkan kami adalah anak-anak pun, kami membutuhkan Tuhan sebagai patron, sebagai penunjuk jalan akan kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang kian hari kian goncang ini. Kami membutuhkan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang hari ini telah hadir di dalam ruangan ini, yang rindu bukan sekedar beribadah namun juga mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami para orang tuamu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen, boleh menjadi murid-murid Kristus yang akan berdampak bagi dunia ini, yang akan memberi garam dan terang bagi dunia ini. Kiranya Allah menuntun kami, Allah memimpin kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman, kuasai hati, pikiran dan bibirnya untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu, dan jemaat-Mu yang duduk mendengar. Biarlah ya Tuhan, besar kecil tua muda kami dikuasai oleh Roh Allah, sehingga hati kami terpadu dengan Tuhan. Kami menangkap isi hati Tuhan bagi setiap kami. Demikian kami berdoa memohonkan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya dikasih tahu bahwa hari ini ada banyak anak-anak sekolah minggu yang gabung. Nah, Lause mau mendengar shalomnya anak-anak. Buktikan bahwa anak-anak komisi anak Hosana itu lebih semangat daripada orang tua yang badannya gede-gede. Setuju ya? Anak-anak yang di ruangan atas, di baby room, juga yang di bawah. Waktu Lause bilang shalom, nanti jawabnya shalom. Teriak kencang-kencang gitu ya. Kita mau buktikan, meski badannya kecil, semangatnya besar. Setuju? Setuju ya? Shalom anak-anak. Kurang sedikit lagi. Coba ya, sedikit lagi. Masih lebih gede suaranya Papa Iwan tuh. Ya, papanya si Queen Bee. Mama suaranya lebih gede karena badannya gede. Anak-anak masa kalah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Anak-anak yang di atas, jangan lupa teriak yang kenceng biar goyang gereja kita sedikit ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, shalom anak-anak. Goyang loh, rasa gak goyang ya? Goyang banget, wah. Itu dong namanya komisi anak Hosana. Ini lose-losenya di sini juga jadinya semangat. Kalau anak-anaknya segitu semangat, berarti losenya harus makan lebih banyak supaya lebih kuat ngatasin anak-anak ya. Jadi nggak heran lose Melan, lose Meli juga harus besar supaya bisa ngatasin anak-anak. Anak-anak, hari ini Lause mau kasih hadiah. Nah, Lause Desi nyiapin hadiah gede nih. Siapa yang mau hadiah angkat tangan? Loh papa-papanya angkat tangan, gak ikut Pak. Anak-anak siapa yang mau hadiah? Gak ada yang mau ya? Saya bawa pulang lagi ya. Siapa yang mau hadiah? Saya, ya kita mau main ya. Adik-adik Lause ajak main hari ini. Cara mainnya gampang. Nah taruh sini dulu hadiahnya. Hadiahnya gede. Berat deh kayaknya, berat nih, berat. Lause akan bagiin hadiah bagi adik-adik yang bisa menjawab dan berhasil menjawab dan menang. Jadi yang paling banyak menjawab dengan benar. Kita akan bermain apa? Adik-adik yang di baby room kalau mau ikut juga harus turun ya. Jadi cara bermainnya yang pertama yang boleh main adalah anak-anak. Papa-papa minta maaf ya, mama-mama nanti ikut main di usia indah. Yang anak-anak aja nih ya, yang cara bermainnya satu anak harus bersama satu orang dewasa. Boleh papa atau mamanya, oke? Satu anak, satu orang dewasa. Yang mau main, anak-anak yang di baby room boleh ikut. Ayo turun ke bawah di karpet merah. Jadi yang anak-anak mau main. Yang mau main, ajak orang tuanya satu. Ya, berdiri di tengah. Ayo, hadiahnya gede loh.
Mainnya gampang. Lo kasih contoh ya. Ini contoh permainannya begini. Contoh permainannya ini nih. Kita lihat. Coba kita mau main real or cake. Kita mau nebak. Ini beneran atau cake gitu ya. Gampang ya. Contoh yang pertama. Kita contoh dulu contoh ya. Nah adik-adik. Ini sandal atau bukan? Sandal. Ya setuju ini sandal, angkat tangan kanan. Tangan kanan yang mana? Tangan mamam, tangan makan. Ini sandal, ya setuju ini sandal, angkat tangan. Ya. Nah kalau yang bilang bukan, ini bukan sandal. Ini bukan sandal, ini berarti ngomong pakai angkat tangan kiri. Yang tidak setuju sandal, ini tangan kiri. Oke, gitu ya. Kita coba ya. Yang setuju ini sandal, angkat tangan. Kanan ya. Nah sudah, kita buktikan jawabannya ya, diklik. Jawabannya adalah ya salah deh, gitu ya. Gampang gak? Gampang, kita mau main ya. Nah anak-anak yang mau main, ajak orang tuanya ke tengah. Ayo papa mama jangan malu ya, demi anak apa sih yang enggak ya. Ayo ke tengah. Ajak anaknya ke tengah. Satu anak, satu orang dewasa. Oke? Oke? Sudah berdiri? Ada lagi? Ya, ada lagi? Ada? Cukup? Yang baby room gak turun ya? Ada yang mau turun? Oke? Yang orang tuanya gak ikut, lose sekolah minggu bisa dampingi. Oke? Udah ya? Oke, sekarang begini. Papa mama, dengarkan instruksi lause ya. Dengarkan instruksi lause ya. Oke, cara bermainnya begini. Anak-anak akan berdiri di karpet merah ya. Papa mama di kanan atau di kiri. Di lorong. Langsung ke lorong. Orang tua di lorong, anak-anak di jalan tengah. Papa mama lorong. Papa mama lorong. Papa mama di lorong. Geser. Terus masuk ke lorong. Iya, terus ke belakang. Geser lagi ke lorong. Di lorong karena nanti papa mama perlu gerak. Nah. Sudah? Belum di lorong. Ya, lause papa mama. Lause Priscilla agak mundur. Terlalu maju agak mundur. Oke? Lause, dengerin. Tepuk diam. Plok. Nah, lause dan orang tua semua di lorong. Yang kecil-kecil yang imut-imut di sini. Yang ada orang besar di tengah berarti itu amit-amit. Ya, yang sebelah. Lorong, karena akan bergerak. Semua yang ikut main, orang tuanya anak-anak yang ikut main ke lorong. Jadi anak harus ada orang tuanya ya. Ke lorong, sudah lorong. Ibu Niken main? Mamanya ke lorong. Ya, lorong. Lorong itu sebelah situ Bu. Paling tepi. Sudah ya? Nah caranya main begini. Kalau adik-adik bilang gambar itu adalah beneran, tangan apa yang diangkat? Kanan. Kalau itu dilihat-lihat kayaknya bukan beneran, yang diangkat adalah tangan kiri gitu ya. Jadi nanti Losa akan lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, Losa Melan ikut liatin ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ya. Kalau adik-adik jawabnya benar, kalau ternyata benar nih, berarti adik-adik akan maju satu langkah makin dekat ke hadiah. Maju satu langkah ya, gitu ya. Makanya ini anak-anak harus mundur dikit loh, harus mundur dikit. Ini kedekatan sama hadiahnya. Loh, dimundurin dikit loh, mundurin dikit. Ngerti ya? Kalau tebakannya anak benar, berarti anaknya maju satu langkah, orang tuanya diem. Oke? Tapi kalau anaknya salah tebak,
anaknya diem, orang tua yang mundur. Setuju ya? Ngerti ya? Aduh kita tes IQ dulu dah ya. Takut salah nih. Kalau ini barangnya beneran, kalau beneran asli, tangan apa? Kalau ini barangnya palsu, tangan apa? Kiri. Kalau cake tangan kiri, kalau beneran tangan kanan. Kalau adik-adik bener, adik-adik ngapain? Maju 1 langkah. Orang tua ngapain kalau adik-adik bener? Diam. Kalau adik-adik salah, adik-adik ngapain? Diam. Orang tua ngapain? Wih, pinter ini losenya semua. Ya, oke, siap ya? Liatin hadiahnya gede banget loh. Siap ya? Kita siap ya? Soal yang pertama. Nah, yang setuju ini tisu beneran, angkat tangan kanan. Tangan kanan ya, mana tangan kanannya? Yang bila ini tisu beneran. Sudah? Laste, liatin laste. Liatin laste. Yang tangan kanan dulu, Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Yang tangan kanan aja. Tangan kanan ya, oke? Sudah? Sudah ini benar atau palsu? Sudah ya tangannya ya? Semua sudah ya? Langsung liatin ya. Liatin sudah, 1 tangan aja ya. Oke, kita putar jawabannya sekarang. Kiri maju, 1 langkah. Mereka maju. Ya, yang orang tuanya salah mundur. Orang tuanya mundur, yang salah. Jadi cuma 4. 1 ini benar ya? Cuma 3, cuma 2. Ya cuma 2 yang benar. Cuma 2 yang benar. Oke, orang tua anak-anak selain yang 2 ini mundur. Mundur ya? Mundur ya? Sudah ya? Oke? Ya. Oke ya. Oke, siap. Lagi, lanjut ya. Perhatikan baik-baik. Jadi tangannya jangan salah, langsung ya. Tangannya jangan salah. Soal yang kedua. Sudah tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Yang mana? Ini palsu atau asli? Sudah? Sudah? Udah lihat di tangannya Lose? Yang gak angkat tangan mana tuh? Yang gak angkat tangan? Sudah? Ini barangnya Pak, ini barang beneran. Tangan kanan, ini barang palsu. Ini adalah cake, tangan kiri. Tangan apa ini? Sudah ya? Sudah? Standby? Tangannya mana? Ini anak bingung. Sudah? Kita buktikan jawabannya sekarang. Yeay, mana? Maju. Ayo maju. Yang benar maju. Ya benar. Oke. Orang tuanya mundur. Ya, yang orang tuanya salah mundur. Kenapa anak saya maju ya? Ini gak KKN loh ya. Dia belum tahu ya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Orang tua lihat ya, ini penggambaran kalau kita salah ngajarin anak salah itu kita yang makin mundur, kira-kira begitu. Jadi orang tua harus ikut mundur, jadi berasa gagalnya gitu ya. Coba pertanyaan ketiga, lihatin anak-anak, ayo ketiga, ayo. Botol sabun beneran atau palsu atau cake? Beneran atau cake? Sudah lihatin mana tangannya? Beneran atau cake? Sudah? Siap? Jawabannya sekarang. Yeay, maju. Ya. Waduh. Makin dekat ini ya. Makin dekat. Stop. Pertanyaan selanjutnya, ini malah semuanya maju nih, curang nih. Oke, seru-seruan dah ya. Selanjutnya, liatin. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah,
Ayo kamu. Ayo. Ini tangan kanan beneran atau ini cake? Ini tangan beneran atau ini cake? Sudah lihatin anak-anaknya ya. Putar jawabannya. Ya, tangan kanan maju. Woi, banyak. Stop. Stop. Ada yang belum maju? Pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir dah sepertinya. Oh, masih ada 2 lagi. Tangan pisang beneran atau cake? Pisang beneran atau cake? Sudah ya? Sudah? Putar jawabannya. Oke. Sudah? 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 Sekarang begini. Sudah semua dapat ya? Semua naik mimbar ya? Anak-anak putar hadap depan. Putar badannya, anak-anak. Putar badannya. Putar badannya. Putar semua. Yang imut-imut putar. Ada yang terpaku dengan hadiah ya, putar badannya. Sudah? Para orang tua, saya mengajak kita untuk melihat satu hal. Ya, para orang tua yang duduk di kursi, mari kita lihat satu hal. Apa yang teman-teman, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Apakah hanya melihat mereka sebagai anak? Lebih daripada itu, mereka adalah yang nantinya akan menentukan yang mana yang benar dan yang salah dalam hidup mereka, bukan? Mereka yang pada akhirnya akan menentukan, yang akan mengambil keputusan apa yang akan dia percaya atau tidak. Dan siapa yang akan menjadi nakodanya, yang akan menjadi juru kuncinya, yang akan menjadi dasar hidupnya, menyatakan yang benar dan yang salah. Siapa? Hari ini anak-anak yang bisa menjawab ini, mereka bisa menentukan yang benar dan yang salah. Atas dasar apa? Tontonan yang mereka lihat, bukan? TikTok-lah yang menjadi dasar mereka percaya yang mana yang benar dan yang tidak. Oleh karena itu, yang hari ini berdiri di depan ini harusnya memberikan hadiah kepada mereka. Yang harusnya memberikan bekal kepada mereka adalah siapa? Orang tua. Adik-adik, kita hadiah sama orang tua. Silakan masuk. Minta hadiah sama papa mama ya. Minta hadiah sama papa mama. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sebuah penggambaran tentang anak-anak kita setiap harinya di persimpangan untuk menentukan mana yang asli, mana yang palsu. Dunia ini memberikan begitu banyak hal di mana anak-anak kita perlu mengambil keputusan, perlu mengambil penilaian mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini yang perlu menjadi peringatan bagi setiap kita adalah perlunya orang tua untuk terus bergiat, terus mempunyai dasar yang teguh, sehingga anak-anak kita boleh menjadi orang pertama yang kita bimbing untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah. Adik-adik yang telah tenang, yang telah kembali ke tempat duduk, hari ini Lose akan bercerita, tapi Lose tidak sendiri. Lose bawa teman. Ya, kita akan melihat teman Lose, nanti kita akan kenalan. Tapi cara panggil teman Lose ini agak lucu. Orangnya agak-agak something gitu ya. Tapi jadi kalau dia mau keluar itu harus ada tepuk tangan yang meriah dulu gitu. Kalau nggak meriah dia nggak mau keluar. Coba ya, langsung panggil ya. Keluar dong. Nah, nggak meriah, nggak keluar kan? Nah, nggak keluar kan? Coba kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut temannya Lose ya. Ayo keluar.
Kelihatan enggak? Yang di belakang kelihatan enggak? Jadinya pelajaran kalau besok-besok ibadah duduk di depan ya, jangan di belakang ya. Kelihatan enggak? Nah, Lose bawa teman hari ini. Kita mau kenalan dulu ya. Namanya siapa sih? Halo teman-teman. Gak ada suaranya Lause. Loh, kok nggak ada yang nyambut halo? Kita haluin juga yuk, halo gitu ya. 1, 2, 3. Tada. Dia jadi Halo malu. teman-teman. Halo teman. Halo Lause. Hai, kita kenalan dulu yuk. Nama kamu siapa sih? Siapa sih? Kenalin, nama aku Yemima. Namanya siapa Panggilan- adik-adik? Yerima. Salah kali. Yemima. Oh, Yemima. Lause. Ya, Yemima. Gimana? Yemima, panggilannya Mima. Oh, Mima. Artinya apa? Minta mamam? Bukan. Jadi apa dong? Artinya manis, imut, manja, asik. Wah, kayak lo sedesi ya? Bener gak? Setuju? Kayak lo sedesi ya kamu ya Mima ya? Manis, imut, manja, asik. Siapa yang di sini juga manis-manis, imut-imut, angkat tangan. Awas kesemutan ya. Ya Mima. Kita kenalan dulu ya sama Yemima ya. Kita panggil hai Mima gitu ya. Ya adik-adik ayo 1, 2, 3. Halo teman-teman. Wah, hari ini Lose nggak sendirian ya. Jadi Halo, ada. Lose. Loh, kok malu? Udah kenalan malu. Kenapa? Emangnya kamu belum sikat gigi ya? Banyak teman-temannya. Oh, karena banyak jadi malu. Yang di sini malu nggak lihat Mima? Oh, enggak, itu loh, enggak malu, nggak apa-apa ya. Oke? Oke Lause. Oke, semua. Lause. Oi. Seru banget sih. Tadi main apa Lause? Tadi main apa? Ditanya Mima tuh adik-adik. Tadi main apa? Tebak-tebakan, real or cake. Seru loh. Wah, seru Iya, sekali. tadi Lose ngajak adik-adik main real or cake itu untuk ngejelasin bahwa di dunia ini gampang sekali ada hal yang kayaknya benar tapi sebenarnya itu salah. Kayaknya itu asli tapi itu sebenarnya palsu. Oleh karena itu hari ini adik-adik lewat kuis tadi kita mau belajar. Kita mau belajar apa? Kita mau belajar bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen bisa membedakan yang mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang sesat. Diam kamu Mima, jangan goyang-goyang atuh, gitu ya. Baik saudara. Lause, Ya. kalaunya belajar tentang yang pengajaran sesat, berarti itu kan tugas-tugasnya Lause. Itu. Lause Melan, Lause Meli, terus Lause Yulan sama Lause Nira. Oh. Mima sama teman-teman kan nggak mengajar. Kalau gitu bukan buat anak-anak ya Lause. Kalau gitu Mima mau bobo aja. Wah. Aduh, cilaka nih ada yang tidur. Nggak boleh bangun. Bangun Mima. Jadi memang benar. Kayaknya tema ini untuk para Lause yang ngajar. Sehingga kalau yang nggak ngajar gak usah denger ya bobo ya. Tidak. Bapak Ibu Saudara, setiap kita firman Tuhan katakan kita perlu waspada, kita perlu hati-hati terhadap pengajaran sesat. Emangnya kenapa? Nah, Mima juga ini adalah firman Tuhan untuk Mima. Mima kan sudah siap untuk beribadah, siap mendengarkan firman Tuhan kan? Oleh karena itu tidak boleh tidur. Ya, ibadah tidak boleh main, tidak boleh tidur, harus duduk yang manis. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita membuka dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Kita mau membaca dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita pelajari tentang pengajaran sesat.
Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 23. Kita akan baca bergantian orang tua dengan anak. Yang merasa sudah menjadi orang tua, mari membaca ayat yang ke-15 yang ganjil. Anak-anak bersama dengan Mima boleh membaca di ayat yang ke-16. Ayat yang langsung tampilkan diambil dari Alkitab LAI terjemahan baru yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang belum punya Alkitab terjemahan baru bisa mengikuti di layar. Ya, ini adalah Alkitab terjemahan baru, yang berbeda adalah terjemahan atau penggunaan katanya saja. Kita akan baca bergantian. Bapak Ibu Saudara kita yang sudah menjadi orang tua, yang sudah berumur, silakan baca bersama dengan saya ya. Anak-anak nanti membaca setelah kita di ayat yang ke-16 bersama dengan Mima. Mari, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Terima kasih buat orang tua dan adik-adik yang sudah membaca bersama sebuah perikop yang dituliskan bagi kita yang berisikan pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi pengajaran sesat. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pengajaran sesat, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajari kita agar hati-hati terhadap pengajar sesat. Kalimat ini menarik sekali. Adik-adik kalau memperhatikan tadi kalimat pertamanya, waspadalah. Ada sebuah tanda seru, bukan kata santai, tapi sebuah kata yang berseru yang dengan serius mengatakan waspadalah. Ada sebuah tuntutan untuk jeli melihat, jeli memperhatikan, jeli menilai. Harus hati-hati, harus memperhatikan dengan seksama. Sebab kenapa? Di antara kita ada pengajaran palsu, ada yang sesat, sama seperti yang tadi, cake. Ya, kita ngelihat itu kayaknya barang beneran, kayaknya asli, kayaknya itu bukan cake. Tapi kalau kita perhatikan baik,
baik-baik, kita akan tahu itu sebenarnya bukan. Tapi cilakanya seringkali kita tidak perhatikan baik-baik. Sama seperti hidup kita. Waktu ada yang mengatakan, kita tidak perhatikan baik-baik, kita tidak memahami dengan benar, kita ikut. Waktu ada yang mengajarkan, ayo kita tidak usah mendengarkan gurunya cerita, sebab gurunya membosankan, nanti baca sendiri di Alkitab. Adik-adik paling gampang tuh kalau disuruh teman begitu, ayo. Atau mungkin ada teman-teman yang ngajarin, pukul dia sebab dia tadi pukul saya. Kita langsung ikut pukul-pukulan. Begitu gampang kita menjadi salah. Oleh karena itu Tuhan berkata harus hati-hati, harus waspada. Sebab kenapa? Di antara kita banyak sekali orang yang sering kali memberikan pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang palsu. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, adik-adik, waktu Tuhan ngajarin tentang membedakan yang benar dan yang palsu, Tuhan ngomong, waspada, ada nabi palsu, dia datang kayak domba, tapi di dalamnya adalah serigala yang buas. Siapa di sini yang pernah lihat domba, adik-adik? Boleh angkat tangan. Domba itu loh yang hidungnya panjang, yang warnanya hitam, yang ada sayapnya, itu domba ya? Bukan Lause. Siapa yang pernah lihat domba? Mima. Mima pernah. Domba itu yang gimana? Mima gimana? Domba itu putih. Putih. Ya nggak teman-teman? Sering mandi ya berarti ya? Ya, putih boleh. Terus? Bulunya tebal sekali. Putih, bulunya tebal, kayak panda dong. Iya, mirip-mirip. Terus? Iya, keriting. bulunya keriting. Kalau yang keriting di sini hati-hati, nanti dikira domba loh ya. Oh, domba begitu ya. Nah, firman Tuhan ngomong tuh, hati-hati. Waktu nabi palsu datang, dia kayak domba. Tapi waktu dilihat baik-baik, ternyata dia apa? Serigala. Serigala tuh yang gimana sih? Yang suka senyum manis ya? Serigala yang gimana? Yang giginya ompong. Serigala yang gimana? Giginya tajam, ya. Jadi kalau domba itu lucu-lucu, tapi kalau serigala bisa gitu ya. Nah, Tuhan ngomong tuh, hati-hati, waspada terhadap pengajaran palsu, terhadap para nabi-nabi palsu. Waktu dia datang kayak domba, tapi waktu dilihat baik-baik dia itu adalah serigala. Nah, teman-teman, sama kayak tadi tuh. Kalau kita nggak lihat baik-baik, kita nggak tahu. Apalagi kalau kita nggak pernah ketemu domba. Waktu orang cerita, temen kasih tahu, tahu nggak domba itu yang punya sayap loh. Kita oh gitu ya, oh iya domba kayak sayap. Karena tidak pernah tahu. Sama kalau kayak tadi nggak pernah makan pisang, nggak pernah tahu pisang itu kayak gimana bentuknya. Waktu lihat video tadi, oh kalau pisang itu dalamnya coklat, itu pisang. Itu pisang coklat ya, itu bukan buah pisang. Jadi kalau kita nggak pernah tahu barang aslinya, kita nggak akan pernah tahu yang palsunya yang mana, bukan? Nah, coba Mima sudah tahu nggak yang namanya pisang itu yang gimana? Tahu dong Lause. Emang kamu bisa makan? Ih, bisa. Oh, bisa makan ya? Mima makannya banyak. Oke. Jadi cara mengatasi pengajaran sesat, kita harus tahu dulu yang mana yang asli. Kita baru bisa memperhatikan dengan seksama sehingga kita tidak terjebak kepada yang palsu. Lause. Ya, Mima gimana? Mima mau tanya, boleh? Boleh dong. Tanya apa, Mima? Mima pernah dengar dari teman Mima, katanya manusia itu asalnya dari monyet. Bener ya Lause ya? Siapa yang setuju sama Mima? Angkat kakinya. Tangannya. Siapa yang setuju? Oh, ada loh Mima, teman kamu baju merah tuh. Dia bilang dari monyet tuh. Emang kok bisa sih ngomong manusia dari monyet? Gimana sih ceritanya tuh? Abisnya kan coba Lause lihat. Matanya. Monyet ada mata enggak? Tangannya ada enggak? Sama ya? Kakinya. Semuanya mirip Lause sama manusia. Oh. Bener enggak teman-teman?
Monyet punya mata? Mirip matanya siapa? Mata kamu. Ya. Monyet punya tangan? Punya. Mirip tangannya siapa? Tangannya Mima apa tangannya kamu? Nah, monyet punya kaki? Punya. Mirip kakinya siapa? Kakinya teman-teman. Gitu ya. Siapa yang setuju sama dengan Mima bahwa manusia dari monyet? Angkat tangan. Angkat tangannya. Nah, ada loh. Oke? Begitu ya Lause ya? Ada loh, kayak Mima loh. Setuju nggak adik-adik bahwa adik-adik dari monyet? Wah, ternyata memang benar. Adik-adik, para orang tua, ada yang mengajarkan, ada pengajaran yang mengatakan manusia itu adalah hasil evolusi dari manusia kera, dari monyet. Makanya tidak heran anak-anak kita juga diajarkan begitu. Itu namanya seorang penulis teori dari namanya Charles Darwin. Dia mengungkapkan beberapa penemuannya, dia memberikan beberapa fakta pendukung dan dia mengatakan manusia dari monyet. Minta maaf, saya nggak mau dikatakan dari monyet. Ya, apa yang sebenarnya kita harus percaya? Kalau ketemu yang begitu tuh, kayak si Mima nanya, orang tua kasih jawabannya seperti apa? Allah, kamu itu temen yang bergaulnya gak bener sih, makanya dibilangnya monyet-monyet gitu ya. Terus kalau kamu monyet, papa monyet dong. Daripada yang gak gitu jawabnya. Enggak begitu papa mama ya. Adik-adik juga kita harus tahu, waktu kita mendengarkan sebuah pengajaran, kita gak bisa langsung bilang oh iya dia benar. Kita harus tahu yang aslinya, yang benernya. Dari mana kita tahu yang asli yang benernya? Dari mana? Dari TikTok? Dari YouTube? Bukan. Nah, kita baca ya, Kejadian 1 tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Kejadian 1, berfirmanlah Tuhan ya. Waktu Allah menciptakan manusia, dikatakan Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi Alkitab berkata apa? Manusia dari mana? Dari monyet? Dari ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu kita menghadapi pengajaran dunia ini, kita bisa tahu itu benar atau salah dari mana? Kalau kita punya firman Tuhan ini. Oleh karena itu adik-adik, hari ini kita harus yakin, harus belajar Mima, bahwa kita tidak bisa menjadikan yang lain sebagai patokan, sebagai dasar. Harus tanya kepada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan kasih tahu? Firman Tuhan bilang, semua manusia, Mima mah enggak ya, Mima bukan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan wanita, diciptakannya mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, mari kita mulai hari ini dari hal kecil kita menyadari waktu hidup kita setidak-tidaknya kita harus pakai, harus membaca firman Tuhan. Lalu saya mau tanya, siapa yang hari ini setiap hari yang baca firman Tuhan? Jujur ya, karena Tuhan Maha tahu. Siapa yang hari ini, lalu saya mau tanya, setiap harinya baca firman Tuhan? Angkat tangan. Mima. Ayo angkat tangan. Ini loh sekaget nih. Malu karena belum mandi atau memang gak ada? Bapak Ibu Saudara, mari para orang tua lihat. Anak-anak sudah tidak lagi membaca firman Tuhan setiap hari. Mari kita tanya para orang tua. Para orang tua yang masih membaca firman Tuhan setiap hari, mari angkat tangan. Masih ada. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua saja tidak membaca lagi firman, dari mana kita punya dasar untuk mengatakan yang benar dan yang salah? Dari mana kita bisa punya dasar pengajaran yang asli dan palsu? Dan dari mana anak-anak kita perlu mengandalkan kita? Oleh karena itu, ketika anak-anak kita harus kita bimbing kepada dunia ini, kita harus terlebih dahulu memberikan bekal, memberikan dasar yang disebut dengan kebenaran. Hal kedua yang Tuhan Yesus ajarkan waktu bicara tentang pengajaran adalah hati-hati, jangan sampai jadi pengajar sesat.
Wah, ini keras sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan Yesus mengatakan hati-hati terhadap pengajaran palsu, di ayat yang ke-16 Tuhan Yesus langsung menyambung, dari buahnya lah kamu tahu itu pohonnya apa. Seolah-olah waktu bicara soal pengajaran tidak akan pernah berhenti cuma di sekedar tahu. Harus ada buah yang dihasilkan. Pengajaran yang masuk harus kita waspadai, dan pengajaran yang keluar dari hidup kita juga harus kita perhatikan. Sebab kenapa? Alkitab mencatat buah yang rusak, buah yang buruk, buah yang tidak baik akan dihancurkan. Jadi kepada anak-anak semua kita harus tahu, setiap kita yang sudah menerima pengajaran, kepada kita juga dituntut untuk bertindak, untuk berbuat. Oleh karena itu hari ini mari kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita menerapkan setiap pelajaran. Bagaimana cara kita menjalani keseharian kita, adakah itu buah hasil dari pengajaran kita terima. Bapak Ibu Saudara, hari ini dengan sangat sederhana sekali. Mari adik-adik kita semua tanya, termasuk kepada Mima. Siapa yang hari ini mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa? Mima. Ya, tadi kita sudah baca ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik? Mima. Gak ada yang percaya? Percaya bukan? Mima. Coba sekarang kita bayangkan, apakah ada di antara adik-adik yang mau mengaku seberapa sering mengatai teman-temannya jelek? Padahal kita ngerti Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah baik. Siapa yang sering ngatain teman-temannya jelek? Ih kamu jelek, ih kamu cebol, ih kamu keriting, ih kamu hitam. Nah tuh angkat tangan. Siapa yang kayak Mima berani jujur, angkat tangan. Tuh Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya waktu kita mengejek orang lain dengan pengajaran? Adik-adik coba perhatikan. Waktu kita mengaku Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah baik, tapi pada saat yang sama kita lihat orang lain, kita ngomong dia jelek. Kayak Mima, kenapa kamu bisa ngomong teman kamu jelek, Mima? Lause. Enggak, Mima enggak katain. Terus? Tapi teman Mima itu emang jelek. Mima enggak bohong. Tanya tuh teman-teman Mima. Emangnya apanya yang jelek? Masa Lause, hidungnya gede banget, jelek Lause. Karena hidung Mima kecil, hidung teman gede jadinya jelek. Terus apa Iya. lagi? Terus badannya kotor, bau Oh. Lause. Jadinya Mima katain deh. Wah, ini bahaya sekali ya. Kita kemudian menilai orang lain dari apa yang kita lihat menurut pandangan kita. Tetapi sebenarnya tidak boleh adik-adik. Waktu kita tahu orang yang hidungnya gede tadi itu, orang yang badannya tidak sewangi kita, orang yang mungkin penampilan tidak seindah kita, pada saat itu kita harus ingat, dia ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Waktu Tuhan ciptain dia, Tuhan katakan enggak, saya menciptakan Desi baik, saya ciptakan si Otong jelek gitu. Enggak. Tuhan menciptakan semua manusia, dikatakan firman Tuhan apa? Sungguh amat Baik. Lause, Mima pernah sih dengar Lause Melan cerita itu. Semelan cerita tentang apa? Tentang Tuhan ciptakan segala sesuatunya baik. Nah, kalau begitu masih boleh nggak ngatain teman-teman nggak baik atau jelek? Iya ya, berarti Mima salah ya Lause. Betul, pada saat kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang kita terima sebagai pengajaran yang baik, pada saat itu Mima sudah menjadi pengajar sesat. Sebab kenapa? Waktu Mima ngomong orang jelek, yang ngelihat siapa? Ada adik yang ngelihat, ada teman yang lihat, padanya ikut-ikutan. Ih kamu jelek begitu. Jadi pada saat itu Mima sedang ngajarin orang lain juga ikut ngatain dia sebagai yang jelek. Waktu itulah Mima bersalah kepada Tuhan, berdosa sebab sudah menjadi pengajar yang sesat, mengajarkan yang salah kepada yang lain. Nah adik-adik harus ingat,
Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat dilihat oleh orang lain. Dan pada saat itulah adik-adik menjadi pengajar. Kalau melakukan yang baik, maka menjadi pengajar yang baik. Jika melakukannya jahat, maka menjadi pengajar yang sesat. Begitu juga bagi orang tua. Setiap kita, bukankah kita tiap minggu berkata, Tuhan mulia, Tuhan segala kepujian, hormat, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Tetapi mari kita periksa bagaimana kita beribadah. Apakah kita sungguh menghormati Dia yang mulia? Kalau kita menghormati Dia yang mulia, mengapa kita datang dengan ogah-ogahan? Kenapa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik? Kalau Dia Allah yang mulia, Allah yang pantas dihormati, apakah dengan kita terlambat kita menghormati Tuhan? Pada saat itulah kita orang tua sudah menjadi pengajar sesat. Waktu kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak ditinggikan. Tapi pada saat ibadah, kita melihat handphone, kita buka status, kita melihat yang lain. Apakah pada saat itu kita mengajarkan kepada adik kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita bahwa Tuhan adalah Allah yang mulia? Tidak. Kalau kita hanya tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia. Tetapi sikap hidup kita, buah yang kita hasilkan tidak menunjukkan hal itu. Sesungguhnya engkau dan saya adalah sama. Kita terjebak sebagai para pengajar sesat. Waktu kita tidak memperlihatkan yang benar itu, maka kita adalah orang-orang yang menyesatkan orang lain. Pagi para orang tua, mari kita lihat. Begitu mudah kita minta anak kita, ayo doa. Tapi kita juga kadang enggan doa. Waktu kita mengajarkan pada anak kita, ayo ibadah ke gereja. Tapi pada saat kita ke gereja, apa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara bisa memeriksa sendiri. Dan itu adalah teladan yang kita ajarkan kepada orang lain. Yang kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga waktu Tuhan Yesus berkata, ajaran tentang pengajaran sesat. Yang pertama, kita harus hati-hati terhadap pengajaran sesat. Dan yang kedua, hati-hati jangan sampai kita lah yang menjadi para pengajar sesat lewat perbuatan kita, lewat buah yang kita hasilkan. Oleh karena itu hari ini di dalam momen reformasi kita diingatkan. Kita diingatkan untuk apa? Untuk kembali kepada firman Tuhan yang adalah dasar daripada kebenaran itu. 500 tahun yang lalu fenomena di dalam di Jerman oleh Martin Luther, dia melakukan sebuah gerakan. Oleh karena apa? Pada saat itu orang-orang Kristen, orang-orang gereja tidak mempunyai firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, sehingga mereka tidak pernah tahu akan keselamatan itu, bahwa itu adalah anugerah. Mereka berpikir keselamatan itu bisa dibeli dengan surat pengampunan dosa. Oleh karena itu bagi mereka yang beruang sajalah yang bisa selamat. Itulah praktek yang terjadi 500 tahun yang lalu. Oleh karena itu seorang Martin Luther, seorang teolog, seorang pastor gereja Roma, dia kemudian membaca firman Tuhan dan dia mengatakan ada yang salah. Dia memakukan 95 dalil, tesis di pintu gereja untuk mengungkapkan kepada orang-orang bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah dan buktinya adalah firman Tuhan. Hari itu jemaat tidak tahu, anak-anak tidak tahu sebab mereka tidak pernah baca firman. Oleh karena itu mereka disesatkan. Hari ini firman Tuhan sudah diserahkan kepada kita. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita membacanya, bagaimana kita kemudian mengajarkannya kepada seisi rumah kita. Oleh karena itu, mari hari ini di waktu yang bersamaan kita mengambil waktu, komitmen diri sendiri untuk kembali kepada firman dan melakukan firman itu. Sehingga kita bisa waspada terhadap pengajaran sesat dan kita tidak menjadi pengajar sesat. Oke Mima? Oke Lause. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah doa komitmen sederhana bagi anak-anak, nanti akan dipimpin oleh Mima. Mima bisa pimpin doa ya. Kita minta Mima pimpin anak-anak ikut Mima berdoa. Ikut Mima berdoa sebagai sebuah doa yang singkat untuk berkomitmen bagaimana mencintai firman Tuhan dan pada akhirnya menjadi pelaku firman sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang mengajarkan kebenaran. Setelah anak-anak selesai berdoa dengan mengikuti Mima, para orang tua akan berdoa bersama-sama dengan saya. Mari Mima silakan memimpin di dalam doa terlebih dahulu. Siap Lause. Yuk teman-teman, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mima akan pimpin
Nanti teman-teman ikutin Mima ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami tolong kami supaya kami mencintai firman Tuhan mencintai firman Tuhan dan juga dan juga bisa melakukan firman Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami tidak jadi sesat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari para orang tua yang bersama dengan anak-anak, saya memberikan waktu untuk orang tua boleh merangkul atau memegang tangan, menyentuh bahu anak-anak orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat akan hati kami yang peduli dan mengasihi kepada generasi muda. Yang kami juga tahu panggilan Tuhan bagi kami para orang tua. Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk terlebih dahulu mawas terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini. Dan pada akhirnya kami menjadi para pengajar ajaran Tuhan kepada orang-orang di rumah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, para orang tuamu ya Tuhan, yang Kau titipkan anak-anak bagi kami. Ajari kami ya Tuhan, bisa mengajarkan kebenaran. Terlebih ajari kami ya Tuhan, untuk menjadi para pengajar-pengajar kebenaran lewat apa yang kami lakukan. Sebab sesungguhnya kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan dapat dinikmati oleh sesama kami. Kiranya Tuhan menaruh belas kasihan kepada kami para orang tua, menaruh belas kasihan kepada kami orang dewasa ya Tuhan, dimanapun kami berada. Ajari kami ya Tuhan, untuk tetap bisa mengandalkan firman-Mu sebagai dasar kebenaran, dan pada akhirnya Engkau menolong kami untuk boleh berbuah sesuai dengan pengajaran yang telah kami terima. Demikian kami berdoa ya Tuhan, minta syukur untuk kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, kita pamit sama Mima ya. Bye-bye Mima. Bye-bye teman-teman.